Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Fitri. Oke, mohon waktunya, Bu. Iya. Mohon maaf kalau sekiranya saya mengganggu aktivitas Ibu hari ini. Tidak, Oke. ada waktu untuk Oh, iya. sekian, ya. Tujuan saya, Ibu, menghadap ke jenengan hari ini tentunya terkait dalam pemenuhan tugas pada CGP, yang mana saya wawancarai pemimpin satuan pendidikan. Oh iya. Jadi silakan. itu juga terkait pengalaman-pengalaman yang selama ini Ibu peroleh alami dalam memimpin. Tentunya pernah memimpin satu satuan pendidikan dengan persoalan-persoalan gitu ya. Iya. Tentunya Ibu memiliki keputusan yang sudah Ibu lakukan. Mungkin langsung ya, Bu ya. Iya, silakan. Terima kasih. Terkait ini, Bu, Ibu selama memimpin di sekolah dalam mengambil keputusan, tentunya Ibu sudah tahu persoalan kasus-kasusnya seperti apa. Iya. Dan tentunya bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu. Iya. Kaitannya dengan pengambilan keputusan di sekolah selama Ibu memimpin di lembaga ini, ya tentunya sudah banyak sekali keputusan-keputusan yang harus saya ambil. Tentunya dalam mengambil keputusan itu Ibu tidak gegabah. Okay. Seperti yang sampaian utarakan tadi, bagaimana mengidentifikasi kasus yang kaitannya dengan dilema etika atau rujukan moral. Iya, rujukan moral. Itu langkah yang Ibu ambil. Yang pertama adalah bagaimana atau apa kasus yang sedang terjadi. Ibu identifikasi dulu. Sebenarnya kasus apa yang terjadi? Kemudian siapa saja yang ada di dalamnya, yang terlibat di dalam kasus tersebut. Kemudian setelah teridentifikasi apa kasusnya, siapa yang terlibat di dalamnya, Ibu identifikasi kebenarannya, Ibu cek kebenarannya, benar apa tidak hal tersebut. Kemudian adakah fakta-fakta yang relevan? Itu ya. Jadi tidak seenaknya kita mengambil keputusan mentang-mentang kita sebagai pemimpin. Jadi langkahnya harus seperti itu. Satu, diteliti dulu apa kasus itu. Yang kedua, siapa yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, adakah fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, kita uji kebenarannya. Ya, baru kita ambil keputusan. Iya. Terus ini, Bu, selama ini Ibu dalam menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah, terutama tadi untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mungkin mengandung nilai kebajikan. Bagaimana itu? Maksudnya dari dua pendapat? Dua kasus yang sama-sama benar, bertentangan, yang mana atau lebih dibilang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Oh ya, ada dua kasus ya. Nah, Ibu yang jelas akan mengambil keputusan yang menguntungkan orang banyak. Kalau ini di sebuah lembaga, keputusan itu yang Ibu ambil keputusan yang menguntungkan lembaga, bukan menguntungkan pribadi atau golongan. Di antara dua kasus tersebut tentunya kan ada plus minusnya ya. Betul. Ibu cari yang plusnya banyak. Itu baru kita ambil. Iya, seperti itu. Begitu ya, Bu. Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya itu? Iya, langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Ya. Karena kita ini sebagai orang yang bermasyarakat, sudah banyak contoh, kemudian sudah kita sering melakukannya dalam hal mengambil keputusan.
saya bermusyawarah Oh, iya. dengan rekan-rekan guru, karena ini di lembaga ya, dengan warga sekolah, rekan-rekan guru. Kadang-kadang kalau memang harus melibatkan wali murid, kita undang juga wali murid. Jadi kita menggunakan musyawarah dan mufakat. Kita ambil suara terbanyak, itu keputusan yang ibu ambil. Oh gitu ya. Iya. Dari langkah-langkah itu Bu, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Oh ya, yang saya anggap efektif, satu, tidak menyimpang dari aturan. Oh gitu ya. Iya, nah, yang jelas saya berpatokan pada tidak menyimpang dari aturan. Kemudian menguntungkan dari lembaga tersebut. Iya, itu paling utama, kunci utama. Sama-sama diterima gitu Iya, sama-sama diterima. Iya. Kemudian ini Bu, yang pertanyaan berikutnya, apakah Ibu tadi ya dalam pengambilan keputusan yang sudah Ibu ambil tadi langkah-langkahnya ya, apakah selama ini Ibu sudah memiliki atau membuat suatu jadwal tertentu jikalau dalam penyelesaian kasus dilema etika itu Ibu melakukan planning atau memang secara spontan artinya secara langsung menyelesaikan permasalahan? Di dalam lembaga Iya. itu ada program yang sudah terencana. Oh gitu. Ada juga hal-hal yang harus spontanitas diambil. Spontanitas. Iya. Jadi kita mengambil keputusan sesuai dengan program, ya Ibu jalankan. Kemudian ketika ada hal-hal atau kasus yang Ibu harus segera mengambil langkah, Ibu juga langsung mengambil langkah. Langsung. Iya, iya. Kadang-kadang kalau memang tidak memungkinkan waktunya untuk kita bermusyawarah, Ibu sebagai pemimpin kan juga punya hak ya untuk mengambil keputusan. Ibu langsung mengambil keputusan secara mendadak jika waktu dan kesempatannya mendadak. Jadi Ibu harus cepat mengambil langkah gitu. Kalau harus musyawarah dulu kan membutuhkan waktu ya. Itu kalau yang kasusnya harus cepat ditangani. Harus cepat ditangani. Iya. Tapi kalau yang terprogram ya kita musyawarah secara terprogram. Artinya juga. Kalau terprogram bisa dikatakan kasus tersebut bisa dianggap sulit gitu ya Bu? Iya. Jadi perlu musyawarah orang banyak gitu. Tempatnya juga mungkin ya? Iya. Tempatnya, waktunya juga. Iya, harus dipilih gitu ya. Gitu. Kalau yang mendadak ya Ibu sebagai pemimpin harus cepat ambil langkah. Tanggap, gitu. respon. Iya. Harus merespon dengan cepat. Okay. Kemudian itu Ibu, dalam Ibu melaksanakan pengambilan keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan yang kaitannya dengan kasus-kasus dilema etika? Yang jelas banyak yang membantu. Begitu. Bukan hanya seseorang. Oh iya. Iya. Satu, rekan-rekan guru. Ya, dewan guru ini semuanya mendukung. Iya, semuanya mendukung. Kemudian atasan saya atau pimpinan kami ya. Jadi pengawas kalau di lembaga ya, pengawas itu juga sangat mendukung dalam pengambilan keputusan. Paling tidak ada dukungan terhadap saya. Ya, utamanya ya kalau di sekolah, utamanya rekan-rekan guru. Oh iya. Gitu, iya. Menarik Bu, bincang-bincang kita ini. Iya. Mungkin, alhamdulillah. Ya. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Iya. Pertanyaan terakhir dari awal pertanyaan yang saya sampaikan ke jenengan sampai saat ini mungkin, dan dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa Bu yang Ibu dapat petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, banyak yang bisa kita ambil dari pengambilan keputusan. Yang jelas kita sebagai pemimpin harus bijaksana. Iya, harus bijaksana, harus jeli keputusan apa yang kita ambil. Jangan gegabah.
itu dalam pengambilan keputusan. Kelak jika Pak Fitri menjadi pemimpin, itu satu, kita harus hati-hati, jangan sampai walaupun keputusan itu harus sesuai dengan rencana kita, harus menguntungkan lembaga, namun kalau di dalam musyawarah itu ada salah satu rekan guru itu mempunyai pendapat yang berseberangan dengan kita harus bisa menggiring, jangan sampai mereka sakit hati. Ya, sehingga perasaan yang demikian kan bisa merusak hubungan. Nah, ya, itu kita harus bisa bisa menetralkan. Ya, diajak, diberi pemahaman, kemudian nantinya yang kurang sepaham tadi akan ikut bersama pendapat yang dihasilkan orang banyak tadi. Iya. Ya, terima kasih Bu atas sama-sama. informasi dan berbagi pengalamannya dalam hal pengambilan keputusan. Tentunya saya dapatkan pengalaman tersebut sesuai dengan saran Ibu. Insya Allah saya akan mencoba mengimplementasikan ketika saya berkesempatan menjadi pemimpin. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf atas mungkin ada tutur kata yang kurang tersusun dengan baik dalam pertanyaan saya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Iya, sukses ke depannya ya. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Lilis. Pagi, Pak. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Ya, maksud dan tujuan seperti yang sudah diutarakan saya sebelumnya, Ibu. Saya kesini dalam rangka mewawancari Ibu terkait bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan di setiap kasus-kasus yang dihadapi oleh Ibu. Seperti itu, Ibu ya. Mungkin langsung saja ya, Ibu ya. Boleh. Baik, begini Ibu. Bagaimana ketika Ibu menghadapi suatu persoalan dan tentunya Ibu segera mencari jalan keluarnya. Ibu bertindak sebagai pimpinan, bagaimana mengambil keputusan seperti itu ya Bu? Pengambilan keputusan. Bagaimana Ibu caranya mengidentifikasi bahwa kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Begini Pak Fitri ya, selaku kepala sekolah, pimpinan di suatu lembaga, tentunya tidak lepas dari berbagai macam permasalahan. Nah sekarang kita untuk mengidentifikasi apakah permasalahan itu masuk pada dilema etika ataupun pada bujukan moral. Nah, kita harus paham dulu pengertian itu. Ya, bujukan moral itu yang bagaimana? Dua kasus yang salah benar, antara benar dan salah. Ini sudah sangat jelas ya. Sudah jelas sehingga apa? Kita tidak merasa terbebani manakala mengambil keputusan untuk yang bujukan moral. Tetapi yang dilema etika ini di mana ada dua kasus yang sama-sama baik yang sama-sama benar. Kita dihadapkan pada dilema etika. Nah, tentunya kita berpikir ini yang mana ini semasa timbul kebingungan. Sulit. Di mana di situ ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai sama-sama. Nilai kebajikan. Sama-sama benar. Itu. Jadi kita paham dulu sehingga kita tidak salah langkah di dalam mengambil suatu keputusan. Saya rasa seperti itu, Pak. Iya. Setelah Ibu sudah diidentifikasi sudah identifikasi bahwa itu dilema etika dan bujukan moral. Seperti apa Ibu untuk kasus-kasus yang dilema etika dalam menjalankan pengambilan keputusan itu seperti apa Ibu? Dalam menjalankan atau mengambil keputusan kita harus sesegera mungkin. Sesegera mungkin kita ambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus dilema etika ini. Jangan ditunda besok atau lusa. Jadi sesegera mungkin kasus tersebut harus kita carikan solusinya. Jadi intinya kesimpulan. Selesaikan gitu ya. Iya. Khawatir ada lagi permasalahan. Iya betul. Iya baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu juga ketika kasus itu dilema etika. Bagaimana langkah-langkahnya Ibu dalam pengambilan keputusannya?
langkah-langkah dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa sama-sama benar, tentunya membutuhkan pemikiran yang kritis. Untuk apa? Agar mencari solusi terbaik. Gitu ya. Nah, tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Iya, menganalisa dulu apa duduk permasalahannya. Jadi dianalisa dulu ya. Dianalisa dulu duduk permasalahan apa, kemudian mencari informasi, ya mencari informasi, tentunya juga mengacu pada aturan-aturan yang ada. Kemudian lagi mengajak bicara yang bersangkutan. Kalau kita ajak bicara, terlibat, otomatis nanti kan akan merasa terbuka. Tidak merasa sungkan, dia terasa terbuka, menyampaikan apa permasalahan yang sebenarnya. Kalau ada keterbukaan, tentunya mencari solusinya kan lebih mudah gitu. Iya gitu, Pak. Ya Ibu. Kemudian hal apa saja yang selama ini yang menurut Ibu dianggap efektif? Hal-hal yang dianggap efektif selain menganalisa tadi, menganalisa, kemudian siapa yang terlibat di situ. Siapa yang terlibat di situ. Jadi kita mempelajari kasusnya itu apa gitu. Kasusnya apa, kemudian adanya fakta-fakta itu benar apa tidak, kebenarannya. Jadi sebelum mengambil keputusan, kita menganalisa dulu, kemudian siapa saja yang terlibat, termasuk juga melalui forum rembuk rapat dengan teman-teman guru, teman-teman guru selaku rekan kerja di lembaga ini. Tentunya masukan-masukan itu akan menjadi referensi juga. Meskipun pada dasarnya kepala sekolah ini keputusan saya, tetapi masukan dari rekan-rekan guru ini sangat penting menjadi referensi. Jadi tidak kepala sekolah memonopoli tentang keputusan. Masukan di bawah sangat diperlukan, berharga ya, sangat berharga itu. Ya Ibu. Kemudian apa tantangannya Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan? Tantangannya tentunya karena sama-sama baik ya. Contoh selama dilema etika itu kasus yang sama-sama baik. Itu akan menjadi tantangan bagaimana sih nanti akan menyampaikannya kepada yang bersangkutan. Itu menurut saya kita harus memberikan pemahaman tentang akibatnya gini, dan juga tadi saran dari teman-teman kan memperkuat juga kan. Intinya tantangannya menurut Ibu adalah bagaimana menjalin komunikasi gitu ya. Untuk menyampaikan pada masukan, otomatis harus memberikan pemahaman terlebih dahulu, sehingga tidak merasa dirugikan, tidak tersinggung, gitu loh. Lebih pada ke rasa tantangannya gitu loh ya. Rasa. Ya Bu, menarik sekali. Kemudian ini Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu ada katakanlah strategi Bu? Misalnya gini, ketika ada kasus tentunya Ibu ada jadwal tertentu atau bagaimana waktunya diatur untuk menyelesaikannya, seperti apa Ibu? Kalau jadwal saya rasa tidak ada Pak. Artinya gini, kita mengalir saja lah, kasusnya itu apa, spontan ya. Cuman itu tadi masukan dari teman-teman itu yang sangat diperlukan juga. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Karena kasus itu juga datangnya kan sewaktu-waktu juga kan gitu ya. Jadi segeralah diambil suatu keputusan. Ya. Kemudian ini pertanyaannya adalah, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang lain dalam mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan? Teman guru di sekolah adalah rekan kerja yang sangat paham dan juga paham tentang keberadaan suatu lembaga lingkungan kerja. Nah, itulah menjadi rekan kerja, membantu
dalam penyelesaian pengambilan keputusan. Pertimbangan itu tadi. Pertimbangan, iya, berdasarkan pertimbangan itu. Gitu ya Bu. Kemudian ini Bu, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir Ibu. Iya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, dari diskusi kita ini, mungkin ada pembelajaran yang mungkin bisa diambil petik dan menarik pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dalam etika. Pelajaran yang bisa dipetik atau hikmah yang bisa dipetik adalah pembelajaran apa bagi kita sendiri dan juga mungkin bagi teman-teman. Saya juga Bu. Oh iya bisa. Nah, itu dalam mengambil keputusan artinya begini, jangan menunda permasalahan untuk mencarikan solusi. Jadi masalah yang ada sesegera mungkin solusinya segera dicari gitu loh. Fokus pada solusi sehingga apa? Kita akan menemukan titik terang, jalan keluarnya. Jangan menunda. Oh gitu ya. Iya, jangan menunda gitu loh. Artinya agar kasus itu terselesaikan maka segera. Takut dikhawatirkan nanti ada permasalahan lagi kalau ditunda. Ya. Jadi sesegera mungkin mencarikan solusi atau mengambil kesimpulan agar tidak ada permasalahan-permasalahan yang lain. Kalaupun toh ada, ya segera gitu. Ya, gitu. Mungkin itu saja Ibu pertanyaan yang saya melalui wawancara ini. Terima kasih sekali atas kesediaan Ibu dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi saya. Iya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya. Assalamualaikum.